Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Sakila Oktaviani, NPM 5021196 dari kelas 4E Prodi PGSD dalam video pembelajaran mata kuliah telah kurikulum dan dengan dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria Magister Pendidikan. Kali ini yang akan kita bahas dalam video pembelajaran kita adalah elemen kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum merdeka. Yang pertama yaitu standar kompetensi lulusan. Menurut Permendikbudristek nomor 5 tahun 2022 pasal 1, standar kompetensi lulusan adalah kriteria minimal tentang kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian kemampuan peserta didik dari hasil pembelajarannya pada akhir jenjang pendidikan. Menurut Permendikbud RI nomor 20 tahun 2016, standar kompetensi lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidik dan tenaga pendidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Standar kompetensi lulusan dirumuskan berdasarkan tujuan pendidikan nasional, tingkat perkembangan peserta didik, kerangka kualifikasi nasional Indonesia, dan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Standar kompetensi lulusan terdiri atas standar kompetensi lulusan pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah. Selanjutnya yaitu standar isi. Menurut Permendikbudristek nomor 7 tahun 2022 pasal 1, standar isi adalah kriteria minimal yang mencakup ruang lingkup materi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Menurut Permendikbudristek nomor 7 tahun 2022 pasal 2, standar isi dikembangkan melalui perumusan ruang lingkup materi yang sesuai dengan kompetensi lulusan. Ruang lingkup materi sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat 1 merupakan bahan kajian dalam muatan pembelajaran. Menurut Permendikbudristek nomor 7 tahun 2022 pasal 2, ruang lingkup materi sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat 1 dirumuskan berdasarkan muatan wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, konsep keilmuan, dan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Selanjutnya yaitu standar proses. Menurut Permendikbudristek nomor 16 tahun 2022 pasal 1, standar proses adalah kriteria minimal proses pembelajaran berdasarkan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Dalam Permendikbudristek nomor 16 tahun 2022 pasal 2 ayat 1, standar proses digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran yang efektif dan efisien untuk mengembangkan potensi, prakarsa, kemampuan, dan kemandirian peserta didik secara optimal. Standar proses sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 meliputi perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian proses pembelajaran. Masuk ke standar kompetensi lulusan dalam kurikulum 2013 yang mencakup dimensi sikap, dimensi pengetahuan, dan dimensi keterampilan. Standar isi dalam kurikulum 2013 terdiri dari tingkat kompetensi dan kompetensi inti sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Selain itu, adalah ruang lingkup materi yang berisi pokok-pokok materi yang harus dibelajarkan. Ruang lingkup materi ini dikelompokkan dalam bentuk mata pelajaran. Selanjutnya, standar proses dalam kurikulum 2013 terdiri dari kegiatan pendahuluan, karakteristik pembelajaran, perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian proses dan hasil pembelajaran. Standar kompetensi lulusan dalam kurikulum darurat. Standar kompetensi lulusan diturunkan dari kebutuhan, lebih pada pengembangan karakter, akhlak mulia, ubudiyah atau pengabdian diri, dan kemandirian siswa. Selanjutnya yaitu standar isi dalam kurikulum darurat. Standar isi diturunkan dari standar kompetensi lulusan melalui kompetensi inti yang bebas mata pelajaran. Kurikulum darurat mengacu kepada kurikulum 2013 dengan kompetensi dasar yang disederhanakan, sehingga berfokus pada kompetensi esensial dan kompetensi prasyarat untuk kelanjutan pembelajaran di tingkat selanjutnya. Selanjutnya, standar proses dalam kurikulum darurat. Kurikulum darurat mengurangi setiap mata pelajaran, menitikberatkan pada kompetensi esensial dan prasyarat pembelajaran pada jenjang selanjutnya, jadi tidak luas tetapi mendalam. Selain itu, pemerintah menyediakan modul belajar literasi dan numerasi yang dapat digunakan oleh siswa, orang tua, dan guru di jenjang SD dalam memfasilitasi pembelajaran peserta didik dalam masa pandemi COVID atau kondisi khusus lainnya. Selanjutnya yaitu standar kompetensi lulusan kurikulum merdeka yang dirumuskan secara terpadu dalam bentuk deskripsi yang terdiri dari 8 kompetensi. 6 kompetensi menjadi ciri-ciri profil pelajar Pancasila dan 2 kompetensi lainnya yaitu literasi dan numerasi. Selanjutnya yaitu standar isi kurikulum merdeka sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Permendikbudristek nomor 7 tahun 2022 bahwa standar isi dikembangkan melalui perumusan ruang lingkup materi yang sesuai dengan kompetensi lulusan.
Selanjutnya yaitu standar proses kurikulum merdeka yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian proses pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran diselenggarakan dalam suasana belajar yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, dan memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Baiklah teman-teman sekalian, itulah tadi pembahasan dalam video pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan setelah menonton ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita bertemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.